Halo Demers, Lin di sini dan sekarang kita punya speaker RGB dari JT. Yang tagline-nya ketulis Portable Multifunction Wireless Speaker. Yang mana maksud dari tagline tersebut berarti kalau ini speaker instan yang multifungsi. Bisa dipakai buat apaan aja, mau jadi speaker PC, laptop, atau HP. Portable itu juga berarti kalau ini speaker bobotnya ringan dan enak buat dibawa kemana-mana. Tapi apakah benar demikian dan apakah benefit yang ditawarin bisa bikin puas? Mari kita bahas dalam review wireless speaker JT S6. Jujur aja gue baru familiar sama brand JT ini kayak 6 bulan terakhir. Karena sering ngeliat review produknya di channel sebelah. Channel khusus produk-produk Carry Hore. Taulah siapa. Oke, gue mulai dari desain. Secara tampilan ini speaker nggak ngebawa aksen warna-warni yang aneh, cuman ada warna hitam doang. Kalau dipegang juga enak banget karena ngepas sama tangan, ya walaupun nggak ngepas-ngepas banget. Di kanan kiri ada frame bergerigi yang tipis-tipis, terus ada penyangga di bagian bawah yang bikin posisi speakernya agak sedikit condong ke atas. Itu bagus sih, supaya suaranya lebih ngarah ke atas gitu, biar nggak kependem. Walaupun sebenarnya nggak terlalu pengaruh menurut gue. Di sisi bawahnya ini juga ada LED strip yang kalau dinyalain bakal lumayan kece. Penempatan RGB-nya ini nggak maksa gitu loh menurut gue. Karena nggak terlalu mencolok ketika dilihat dari depan. Karena dia ditempatin di bawah, nggak di atas atau di depan. Jujur aja, gue kurang suka sama yang mencolok-mencolok kayak begitu. Tapi beda lagi kalau RGB-nya itu di PC gaming. Yang itu mah, kalau bisa atas kiri kanan bawah, depan belakang RGB semua. No RGB, no party. Oh iya, soal bobot dia nggak terlalu berat kok. Masih jauh lebih berat kamera DSLR. Speaker ini panjangnya hampir seukuran tangan gue, dari ujung jari ke ujung sikut. Kurang lebih sekitar 30 cm-an. Dari segi build quality solid sih, udah keren dan rapi. Cetakan per frame dan juga finishingnya dia, walaupun sebagian besar materialnya adalah plastik. Tombolnya aja waktu kita pencet bunyinya jelas banget, cetak-cetek ala plastik. Tapi ya kalau ingat harga, gue mestinya nggak bisa komplain juga. Oke, lanjut ke urusan port yang ada di JT S6. Di sini ada satu port AUX alias port jack 3,5 mm yang bisa dihubungin ke PC atau ke laptop. Terus ada juga port USB micro B buat ngisi baterai, satu port USB, satu slot micro SD, dan tombol on off. Untuk kabelnya sendiri kita dapat kabel AUX sama jack 3,5 mm to jack 3,5 mm. Yang keduanya lumayan panjang, sekitar 90 cm-an lah, hampir 1 meter. Layaknya speaker zaman sekarang ya kan, yang ini juga tentu udah bisa digunakan secara wireless, menggunakan konektivitas Bluetooth. Oh iya, buat tahu apa fungsi tombol-tombol yang ada di sini secara keseluruhan nggak terlalu rumit kok. Di kertas panduannya udah dikasih tahu lengkap. Dan tombol huruf M ini bukan mute, tapi berarti mode. Jadi waktu kita nyolokin speaker ini ke PC atau ke laptop pakai kabel micro B, kita harus ganti dulu ke mode AUX dengan menekan tombol M sekali. Begitupun kalau kita mau ganti micro SD atau Bluetooth. Intinya tombol M ini buat ngeganti mode supaya kita bisa muter lagu atau film pakai HP dengan Bluetooth, pakai kartu memori eksternal atau kalau kita lagi pakai kabel. Dan dengan speaker ini yang udah tergolong wireless tanpa perlu kabel, bikin dia cocok buat ngelengkapin setup gaming warna-warni kita di rumah. RGB. Tapi jangan dibawa jedak-jeduk sambil mandi ya, karena ini speaker nggak anti air. Beda sama JT S3 yang kebal sama semprotan air. Buat lo yang suka speaker berlampu RGB dan wireless, ini bisa jadi pilihan yang bagus. Ngomong-ngomong soal pilihan yang bagus, apakah audio yang dihasilkan speaker ini buat diserap kuping kita juga udah tergolong bagus?
Soalnya hal utama yang paling penting dari sebuah speaker adalah kualitas suara yang dihasilkan. Kalau desainnya cakep, fiturnya lengkap, tapi suaranya jelek, ya sama aja bohong kan? Well, setelah gue coba, lumayan lah. Kalau kita lagi muter lagu atau film pakai HP dengan Bluetooth, dia aman-aman aja tanpa ada kendala. Tapi kedengaran ada noise kalau dihubungin sama PC. Apa cuma di PC gue doang atau yang lain juga, gue nggak tahu. Terus menurut gue pribadi, dia bassnya kerasa agak kependep. Intinya yang paling gue rasain kurang renyah tuh dari segi bass. Jadi mungkin bakal kurang nendang buat yang suka denger lagu jedak-jeduk remix lokal. Tapi bukan berarti jelek ya. Cuman levelnya kayak standaran speaker mainstream gitulah. Dan mungkin juga bagi sebagian orang porsi bassnya bakalan cocok. Tapi kalau gue pribadi kurang sih. Kurang nendang gitu. Tapi, buat speaker 300 ribuan, karakter audionya udah lumayan sedap sih. Buat dipakai nonton video keluarga halilintar di YouTube atau nonton film, ya enak-enak aja. Terus kita bahas soal bagian terakhir, yaitu soal daya tahan baterai. Dia ngisinya lumayan cepet, sekitar 30 menitan aja udah penuh. Kapasitasnya ada di angka 1200 mAh, dan emang bener sesuai yang tertera di spesifikasinya. Kalau dipakai muter musik atau film, dia bisa tahan kurang lebih sekitar 4 jam. Sayangnya nggak ada layar LCD sebagai indikator buat ngeliat judul lagu yang diputar atau sekedar mau ngeliat sisa berapa kapasitas baterainya kalau kita putar lagu dengan memasang micro SD. Cuman buat masalah baterai bisa kita pantau lewat HP dengan ngeliat nama speaker ini di daftar Bluetooth waktu kita hubungin ke HP. Oh iya, dia jaraknya supaya tetap kehubung antara HP sama speaker sekitar 10 meter masih bisa sampai. Dan satu lagi, ini speaker panduan manualnya gabung sama garansi ya di satu kertas ini. Jadi jangan sampai hilang. Kesimpulan gue, speaker GTS 6 udah memenuhi ekspektasi hiburan kita lah. Kalau lagi sepi suntuk ya kan, bisa setel lagu di rumah dan lampu ngejreng warna-warni ini jadi hiasan tersendiri buat dilihat sama mata kita. Di kelas speaker yang gak sampai 500 ribu, oke lah, layak dibeli menurut gue. Kalau disuruh ngasih skor dalam review GTS 6, produk ini ada di angka 70/100. Lumayan kan ya? Banyak sih produk serupa di luar sana yang secara kualitas mirip. Tapi kalau lagi cari yang estetik buat setup meja kita, ini bisa jadi salah satu pilihan yang paling cocok. Jadi kalau lu cari entry level speaker yang kece, ini udah worth it. Kalau lu tertarik dengan harganya yang ada di 350 ribuan, silahkan klik link pembelian di deskripsi. Kalau ada yang mau ditanya soal ini speaker atau sesuatu yang gue lupa jelasin dalam video review GTS 6, kasih tahu aja lewat kolom komentar di bawah. Semoga bisa jadi referensi dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten Teknodim berikutnya.